Duh, kamu ngomong apa sih? Udahlah, kamu yang penting harus ketemu sama ibu kamu. Titik. Juna? Aku cuma mau kasih tahu, acaranya udah selesai. Ya udah, aku pamit. Lanjut ngobrolnya. Gini mah, kalau mau mulai semua dari nol ya mulai dari nol. Jadi mama harus bisa move on, harus bisa tinggalin semua yang kita hasilkan selama ini dari uang haram itu dan mulai sesuatu yang baru. Dan biar bagaimanapun, Gaza janji Gaza akan bertanggung jawab tentang semua kebutuhan mama. Sayang, gimana kamu bisa membiayai hidup mama sementara kamunya masih nganggur? Tinggal juga nggak tahu di mana. Kalau Gaza yang sakit, apa juga akan ditunda-tunda seperti itu, Yasmin? Apaan sih, Bah? Kok ujung-ujungnya Gaza lagi? Jarang-jarang sih lu sakit kayak gini. Ya banget. Lu ada masalah apa sih, Jun? Cerita sama Nya. Kamu belum menjawab pertanyaan apa. Dari dua pemuda itu, siapa yang kamu yakini bisa jadi imanmu sampai ke Raudhatul Jannah? Umi, mamanya Gaza nelfon. Assalamualaikum, Tante. Oh, waalaikumsalam, Yasmin. Pak Ustadznya ada? Ada? Tante mau bicara? Nggak usah. Tolong sampaikan ke Pak Ustadz. Sekarang juga saya mau ke rumah kamu. Ada hal penting yang mau saya sampaikan sama Pak Ustadz. Ya udah Tante, nanti Yasmin sampaikan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mamanya Gaza mau kesini. Iya Umi, katanya ada yang penting mau diomongin sama Abah. Nih, Mama kesini pasti penting. Jangan-jangan Kak Jasmine mau dilamar lagi. Udah deh, ngaji aja. Allah. Wa aqimu wazna bil. Bah, Ya? tadi mamanya Gaza telepon katanya mau kesini, mau ketemu sama Abah. Ada perlu apa? Gak tahu sih, tadi dia bilang katanya adalah penting yang mau diomongin sama Abah. Alah, paling-paling nanyain soal tanggal lamaran atau nikah. Wah, ikut campur aja nih, apaan sih? Oh, saya tahu ya. Jangan-jangan kamu ngincer anak gadis saya ya? Makanya kamu sering datang kemari. Astagfirullahaladzim, Pak Ustadz. Udah zolim tuh namanya. Nuduh orang tanpa bukti. Lagian kan saya punya anak bini, Pak Ustadz. Lagian juga, siapa sih yang mau sama Yasmin? Ya, saya nggak tahu. Di balik kebutaan saya ini, kamu bisa aja nyuri-nyuri kesempatan. Bah, Bang Budi juga gak mungkin kayak gitulah, tuh berlebihan deh kayaknya tuduhannya. Tuh. Yasmin sudah mulai ngebelain kamu itu. Pokoknya kamu tidak akan saya restui berhubungan dengan Yasmin. Astagfirullahaladzim. Lama-lama Pak Ustadz ngomongnya ngawur nih. Mungkin saya mau pulang aja daripada terus pojokin.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang ngomong apa sih? Berlebihan deh. Bang Dude ngambek tuh. Ya nggak mungkin Abah punya prasangka buruk sama Dude. Abah cuman seneng godain saja. Dude itu orangnya baik kok, tapi kadang-kadang suka melenceng. Dan Dude sudah saya anggap seperti anak saya sendiri kok. Waduh, berarti Dude itu kayak kakaknya Yasmin sama Zara dong. Wah gawat nih. Kalau Bang Dude jadi kakaknya kita, yang ada tiap laki-laki yang kesini mau ngelamar kita berdua pakai tarif nanti mahal dong. Laki-laki yang mana? Gaza apa Juna? Mulai deh. Malam ini juga. Ya kali aja ada keperluan lain. Iya, mudah-mudahan sih, Kak. Oh iya, besok rencananya Zara mau jenguk kakak sama Kak Jasmine. Jangan sembuh dulu ya, Kak. Nanti nggak jadi lagi ditengokinnya. Kok jangan sembuh? Tapi nggak apa-apa deh. Kak Juna usahain nggak sembuh. Tapi tengokin ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang tua cowok itu bela-belain malam-malam datang ke rumah Yasmin buat ketemu Ustadz Delon. Kalau Babe gimana? Mau nggak ya ke rumah Yasmin malam-malam? Babe. Dukung Juna dong, Be. Kamu habis telepon Juna ya? Iya, cuma ngabarin doang kalau misalnya besok mau jenguk. Besok mau jenguk? Kata siapa? Kalau dia sembuh gimana? Ngapain dijenguk? Iya, enggak kok. Besok masih sakit. Sakitnya ditunda sampai besok. Jadi orang zaman sekarang kalau sakit itu ada schedule-nya. Boleh juga. Bibon, kamu mau ikut ke dalam atau tunggu sini aja? Kok ditanya malah bengong, mau ikut ke dalam nggak? Enggaknya, aku di sini aja jagain mobil. Takut ada yang ngangkut. Ya kalau mobilnya mau diangkut orang silahkan saja. Paling kita pulang jalan kaki. Nyonya bisa aja. Yang jalannya saya tuh akan jagain mobil. Nggak mungkin nyonya jalan kaki. Udah kalau gitu saya ke dalam dulu ya. Nyonya, hati-hatinya. Ya. Tumben Nyonya perhatian sama aku. Ya Allah, ketanda apa ya? Namanya Gaza, jadi datang malam ini Yasmin. Gak tahu juga sih. Harusnya sih datang ya. Yasmin telepon aja kali ya. Nggak usah. Biarkan saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk tante. Pak Ustadz. Yasmin bikinin. Maaf loh Pak Ustadz, Bu Ustadz. Saya ganggu malam-malam begini. Nggak apa-apa, asal lapor RT dan RW. 24 jam, non-stop. Saya terima kok. Bah, kok jadi bawa Pak RT sama Pak RW sih? Intermezzo. Biar nggak agak tegang gitu. Ya Tante, ya. Makasih Yasmin. Iya. Begini, Pak Ustadz kan tahu sendiri bisnis yang saya jalankan dengan almarhum suami saya itu adalah bisnis yang gak halal ya. Ya pasti juga hasilnya itu haram, ya kan?
Jadi ada yang saya mau tanyakan sama Pak Ustadz. Saya ini punya benda berharga peninggalan orang tua saya yang saya simpan dari sebelum saya menikah sampai sekarang. Dan saya menyimpannya di rumah yang saya tinggalkan sekarang, di dalam lemari yang saya beli dari uang yang bisnis haram itu. Apakah ini termasuk haram juga, Pak Ustadz? Karena saya masih menyimpannya sampai sekarang. Apakah benda itu pernah bercampur dengan barang-barang hasil bisnis terlarang? Misalnya pernah digadaikan lalu ditebus dengan uang hasil bisnis terlarang itu? Belum pernah, Pak Ustadz. Saya rasa saya itu menyimpannya dari saya masih gadis dan sampai saya sudah menikah, dan sama sekali saya belum pernah menyentuhnya. Sebelum saya jawab, apakah saya boleh tahu akan digunakan apa benda peninggalan orang tua ibu itu? Ya, jikalau benda berharga itu bukan termasuk barang yang haram dan nggak tercampur dengan semua pembelian perhiasan saya dari hasil yang haram ini, ya saya mau menggunakan uangnya itu untuk melanjutkan hidup saya yang baru, Pak Ustadz. Saya ingin meninggalkan semua milik saya, harta kekayaan saya, karena saya ingin hijrah. Saya ingin kembali ke jalan Allah yang diridhoi oleh Allah. Alhamdulillah. Niat yang sungguh-sungguh sangat mulia, Bu Lastri. Tapi jikalau harta yang saya punya itu dari orang tua tercampur dengan harta yang saya dapat yang dibenci oleh Allah ini, saya nggak ngerti saya harus memulai hijrah saya ini dari kapan, Pak Ustadz. Karena saya takut menghadapi hidup ini. Saya takut hidup mengontrak. Saya takut kelaparan kalau saya tanpa memegang bekal harta yang cukup untuk memulainya. Sebenarnya ibu nggak perlu takut. Kalau memang mempunyai niat yang tulus, Allah pasti akan menolong Bu Lastri. Tapi apa, Pak Ustadz? Pergunakanlah benda itu untuk bekal ibu, karena benda itu tidak haram. Sebab ibu memilikinya sebelum mempunyai bisnis terlarang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan niat ibu itu dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Tapi jangan lupa ibu, sisihkanlah sedikit hasil dari penjualan benda itu untuk zakat. Karena aturan sudah jelas di dalam ajaran Islam. Iya, Pak Ustadz. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena niat saya hijrah ini atas petunjuknya Pak Ustadz. Memangnya kapan saya kasih nasihat ibu tentang ini? Sejak Pak Ustadz memberikan tausiah di kafe itu, Gazalah yang pertama kali tersadar, dan sampai dia meninggalkan semua kekayaan yang dia miliki. Lalu dia berulang kali mengajak saya. Ya, awalnya saya selalu menolaknya, tapi dia nggak pernah bosan-bosannya untuk mengingatkan saya. Akhirnya saya tersadar, Pak Ustadz, untuk kembali ke jalan Allah. Alhamdulillah. Aduh, Kak Gaza hebat ya. Jadi kagum sama Kak Gaza.
Kok pernah ngeliatin Yasmin sih? Perasaan abang nggak ngeliat kamu sih. Senangnya Bu Ustaz punya anak-anak yang cantik-cantik dan soleha seperti mereka. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Bu Ustaz juga terlihat cantik dan bercahaya loh mukanya. Bisa aja Ibu. Tante, kata Abah, biar kita selalu terlihat cantik dan bercahaya, kita harus pakai hijab. Perempuan yang beriman kan diwajibkan memakai hijab agar kita selalu terjaga dari pandangan laki-laki yang bukan mahram kita. Jangan pernah kasih lihat aurat kita sama laki-laki yang bukan mahram kita, Tante, kecuali yang udah jadi suami kita. Kecuali lagi kalau misalkan kita mau jadi perempuan yang paling merugi. Insya Allah lebih berkah, Tante. Makasih ya sudah mengingatkan saya. Sama-sama, Tante. Ya udah kalau gitu saya mau pamit pulang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati Bu. Ya. Bagaimana? Bu Lasri sudah mau berhijab? Ya, semoga saja. Tapi kalau masih belum mau, itu hak dia. Yang terpenting, kalian sudah menyampaikan sesuatu yang betul kepada sesama tentang kebenaran ajaran Islam. Hebat sekali. Abah bangga dengan wanita-wanita Abah ini. Amin, Mbak. Amin. Tante, kata Abah, biar kita selalu terlihat cantik dan bercahaya, kita harus pakai hijab. Perempuan yang beriman kan diwajibkan memakai hijab agar kita selalu terjaga dari pandangan laki-laki yang bukan mahram kita. Jangan pernah kasih lihat aurat kita sama laki-laki yang bukan mahram kita, Tante, kecuali yang udah jadi suami kita. Kecuali lagi kalau misalkan kita mau jadi perempuan yang paling merugi. Bibon? Ya. Sebelum pulang antarkan saya ke toko busana Muslim dulu ya. Iya. Sejak Pak Ustadz memberikan tausiah di kafe itu, Gazalah yang pertama kali tersadar. Dan sampai dia meninggalkan semua kekayaan yang dia miliki. Lalu dia berulang kali mengajak saya. Ya, awalnya saya selalu menolaknya. Tapi dia nggak pernah bosan-bosannya untuk mengingatkan saya. Akhirnya saya tersadar, Pak Ustadz, untuk kembali ke jalan Allah. Sejak kedatangan Gaza, dia telah memberikan sesuatu yang tak pernah aku bayangkan. Perasaan aku kepadanya, apa ini pertanda kalau aku mulai jatuh cinta? Harusnya aku nabung terus beli yang lebih mahal. Itu nggak penting. Kamu mau pakai nggak? Biar kayak aku. Gini Yasmin,
Sama-sama. Ya Allah, bantulah aku untuk memilih siapa yang terbaik untukku. Yang diberikan oleh Tuhanku. Ya Allah, jika memang Yasmin adalah seorang bidadari yang kau titipkan kepadaku untuk bersama-sama menempuh jalan surgamu, maka berikan dan bukakan pintu hatinya untukku. Tapi jika bukan, aku masih sangat berharap dia akan menjadi milikku, ya Allah. Sadarkan aku. Kak Jasmine mana sih? Lama banget katanya mau jenguk Kak Juna. Kak Jasmine mana sih? Tadi juga pulang. Tapi kok kamu semangat banget sih sayang? Jangan-jangan anak Umi yang satu ini suka sama Juna. Ih, ya enggak Umi. Masa aku saingan sama Kak Jasmine? Ya enggak lah. Kak Jasmine itu cuma buat Kak Juna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pulang kamu nak? Nah, yuk kita jalan ke rumah Kak Juna sekarang yuk. Allah sebentar kek dek. Kayak Yasmin baru aja pulang, mau mandi dulu, mau makan dulu, mau ganti baju. Udah, nggak usah makannya ntar aja. Kalau misalnya ganti baju nggak usah juga. Udah cantik kok pakai baju ini. Kamu kok ngotot banget sih? Udah, kamu tuh mau makan atau mau gimana? Sebenarnya sih lapar. Gara-gara ini satu kecil. Ya udah, yuk. Kita salah dulu sih, mau bawa tas. Lu ganti tuh sendalnya. Tas lagi ganti. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Ustadz. Zahra, Jasmine. Iya, katanya Juna sakit ya. Ini anak-anak mau nengokin. Aduh, pada perhatian banget sih sama Juna. Iya bener tuh bocah masih sakit. Ngobrol di dalam aja. Iya, ini sedikit oleh-oleh. Tapi ngomong-ngomong Pak Haji Ruben mana ya? Biasa Pak Haji lagi keliling-keliling. Sekarang juga pulang. Ayo, Iya, ayo. makasih. Iya. Jun, ada yang pada nengokin lu tuh. Nih, dibawain jeruk lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jasmine. Umi, Juna sakit apa? Biasa sakit bocah. Punya keinginan yang baik kagak kesampean. Terus nyerah deh. Is, Nya, apaan sih malu-maluin aja? Tapi bener kan Jun? Tanya. Kalau punya niat baik itu harus usaha, jangan nyerah gitu dong. Orang Islam kok putus asa. Loh, kok kakak jadi marah-marah sih? Iya, aku cuma ngasih tahu aja, bukan marah. Yasmin, kamu ngasih taunya jangan semangat gitu. Tuh lihat Junanya jadi takut deh. Gak ada apa-apa Bu Ustadz. Saya setuju kok apa yang dibilang Jasmine. Juna, denger tuh apa kata Jasmine. Kejar semua impian lu. Jangan baru patah hati dikit langsung sakit. Jangan amat sih lu. Hah? Kak Juna patah hati? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz. Gaza. Iya Pak Ustadz. Jasminnya baru keluar sebentar nengok orang sakit. Oh, siapa yang sakit Pak? Juna, tetangga depan rumah itu. Oh, tapi enggak kok, saya kesini bukan mau ketemu Yasmin. Mau ngobrol-ngobrol sama Pak Ustadz. Oh bagus. Iya. Bagus itu, kebetulan saya juga nggak ada temen tuh bincang-bincang. Ayo silakan masuk, silakan masuk. Iya Pak Ustadz. Ayo masuk. Pak Ustadz sekarang ini kan promosi iklannya udah lumayan kencang nih Pak Ustadz. Terus orang udah mulai banyak tahu.
Terus Pak Ustadz sudah mulai dikenal luas. Dan pastinya kan akan menghasilkan pundi-pundi uang yang besar lagi. Uang dan ketenaran bukan segala-galanya, Kasa. Saya hanya mengharapkan ridho dan sedikit kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya nggak berpikir tenar apa nggak tenar. Dunia saat ini hanya membutuhkan nama besar daripada ketulusan, kesetiaan, dan pengabdian. Banyak orang yang tulus setia kepada pekerjaan dan profesinya, tapi tidak bisa meningkatkan kehidupan yang lebih baik karena tidak punya nama besar. Tetapi Pak Ustadz kan orang-orang yang selama ini sudah punya nama besar, mereka kan sebenarnya juga sudah menjalani proses yang panjang dan mereka sudah melalui banyak sekali proses, baik itu ketulusan, kerja keras dan lain-lain sampai akhirnya mereka bisa punya nama besar. Betul. Ada yang benar-benar tulus, tapi ada yang tulus untuk mengejar segala-galanya, serakah dan tamak. Dan kebanyakan setelah jadi besar justru merugikan orang banyak, minta dipentingkan, didahulukan dalam keseharian. Hitungan pahala dilupakan, yang ada hanya ingin mengejar keuntungan dan uang sebanyak-banyaknya. Dan yang paling so scary, dia terjebak dalam perbuatan yang sangat tidak disukai Allah, yaitu riya. Kalau saya percaya Pak Ustadz nggak akan mungkin jadi seperti itu, nggak mungkin jadi riya. Itu bukan jaminan, kecuali kita tetap setia, tulus, mengabdi kepada Allah melebihi dari segala-galanya. Ustadz, terima kasih banyak ya jeruknya. Sama-sama Bu, kami pamit dulu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apaan tuh? Keluarga si Delon pakai bertamu ke rumah gue. Pasti ada maksud terselubung. Serangan sayap, diem-diem. Dia mau nyerang gue lagi tuh. Dibandingkan kehidupanmu yang dulu, bergelimang harta tapi tak tentu arah, apa kamu nyaman dengan kehidupanmu yang sekarang? Serba terbatas dan bahkan tidak punya. Saya merasa nyaman Pak Ustadz dengan apa yang saya jalani sekarang, karena saya merasa begitu dekat dengan Allah. Kamu ikhlas? Ikhlas Pak Ustadz. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gasa, apakah kamu ikhlas jika semua yang kamu impi-impikan, yang kamu harapkan, ternyata tidak bisa kamu dapatkan? Ikhlas Pak Ustadz, asal itu kehendak Allah. Apakah kamu ikhlas jika Allah menentukan bahwa cinta Yasmin bukan untuk kamu? Insya Allah Pak Ustadz siap. Ikhlas. Alhamdulillah. Suapinnya. Iya. Laginya.
ngapain tuh? Hah? Bini sama anaknya Delon datang kemari. Ngapain? Ya nengokin Juna, Be. Kenapa disuruh masuk? Anak gadis perawan, ngelongkin anak bujangan. Ntar jadi fitnah. Ntar apa kata tetangga? Ngerti kagak lo? Ya Allah, jauh banget sih mikirnya pakai bau-bau fitnah segala. Be, maksud mereka itu baik mau nengokin Juna. Lagian ajaran agama kita kan mengajarkan begitu. Lagian kan ada ayah di sini, Be. Babe itu harusnya lebih paham dan jago daripada Juna soal agama. Lu tuh ya, jangan pakai bawa ilmu agama. Dia tuh datang kemari ada maksud terselubung. Dia mau mata-matain kita. Astagfirullahaladzim, Babe. Kalau nuduhnya jangan sembarangan, dosa tahu. Soal maksud terselubung ya, Be. Apa nggak kebalikannya tuh? Kebalikan apa maksudnya? Hah? Justru si Juna yang punya maksud sama anak gadisnya Ustaz Delon. Si Jasmine? Ya, iya. Juna, bener apa katanya lo? Iya. Bener, Be. Astagfirullahaladzim, Juna, lu bikin malu babi lu ya? Hah? Emang kenapa sih, Be, kalau Juna suka sama Yasmin? Agak salah, yang salah bapaknya. Be, Juna mau tanya, apa pernah Ustadz Delon dosa sama kita? Buat dosa sama kita? Apa pernah Ustadz Delon marah-marah sama kita? Nyakitin kita? Mau hancurin keluarga kita? Nggak pernah kan, Be? Kenapa sih Babe kesel banget sama mereka? Pokoknya Babe nggak suka. Bah, kok nanya kayak gitu sih sama Gaza? Ya saya nggak punya maksud apa-apa. Ya tapi harusnya pertanyaannya nggak kayak gitu dong. Ya tentu harus dong. Saya harus bertanya seperti itu sama dia. Dari sekarang dia harus mempersiapkan diri agar bisa ikhlas kehilangan harapan untuk memiliki kamu. Ya tapi kan Jasmine belum tentu. Kenapa nak? Kok nggak kamu terusin? Kamu cinta ya sama Gaza? Yasmin itu nggak tahu perasaan Yasmin itu kayak gimana. Belum tentu Yasmin cinta. Yasmin tuh bingung. Kadang-kadang suka nggak enak aja. Kakak tuh sebenarnya cintanya sama siapa sih? Sama Kak Gaza atau sama Kak Juna? Nggak jelas banget sih. Zara tuh butuh kejelasan. Yang jelas dong jadi orang. Udah kamu urusin aja pelajaran kamu. Ngapain ngurusin kakak? Yang kecil ikut campur lagi. Kalau misalkan Kak Jasmine suka, jawab aja iya. Kalau enggak ya enggak. Nggak usah mungkin, nggak tahu. Kan nggak jelas. Kan? Ya sudahlah, jangan diceramai terus. Ntar tambah pusing dia. Tuh lihat, wajahnya sudah mulai merah merona. Emangnya Abah tahu sekarang Kak Jasmine wajahnya lagi kayak apa? Ngomong-ngomong nggak bisa melihat, sudah waktunya asar belum ya? Sebentar lagi, Bah. Ya oke deh, Abah mau ke masjid dulu. Ya tuh. Emang kenapa sih, Be, kalau Juna suka sama Yasmin? Agak salah, yang salah bapaknya. Be, Juna mau tanya, apa pernah Ustadz Delon dosa sama kita? Buat dosa sama kita? Apa pernah Ustadz Delon marah-marah sama kita? Nyakitin kita? Mau hancurin keluarga kita? Nggak pernah kan, Be? Kenapa sih Babe kesel banget sama mereka? Nggak ada yang salah antara lu ataupun gue, Haji Ruben ataupun Ustadz Delon. Yang salah adalah orang-orang di sekitar kita yang selalu lebih mendengarkan apa kata lu, nurutin semua nasihat lu, yang membuat gue menjadi seperti nggak pernah dihargai, selalu hidup di bawah bayang-bayang kemenangan lu atas penderitaan gue.
Bentar Kak, Zara penasaran banget soalnya. Iya, soal apaan? Palingan soal Juna sama Gaza, udah bosan. Bukan soal itu. Itu soal apa? Kak Juna patah hati gara-gara siapa ya Kak? Ya karena kakak tahu, tanya aja tuh seberang sama orangnya. Abisnya ini topiknya beda Kak. Kan aku kan taunya kalau misalkan Kak Juna itu cuma suka sama satu cewek. Nah satu ceweknya itu kakak. Emangnya kakak nolak dia ya? Apaan sih Dek? Gak ada nolak-nolakan kok. Udah dia, males ngebahas kayak gituan. Kakak beneran gak nolak Kak Juna? Beneran Kak? Berarti Kak Juna patah hati gara-gara siapa ya Kak? Udah deh, jangan nanya-nanya kayak gitu bete ah. Gitu aja emosi. Darah tinggi loh nanti. Ih, serah. Iya, gebuk-gebuk ini. Serah. Kena deh. Udahlah, kamu yang penting harus ketemu sama ibu kamu, titik. Juna? Aku cuma mau kasih tahu, acaranya udah selesai. Ya udah, aku pamit. Lanjut ngobrolnya. Astagfirullahaladzim. Apa jangan-jangan emang benar karena itu ya? Apa maksud Pak Ustadz berkata seperti itu ya? Apakah kamu ikhlas jika Allah menentukan bahwa cinta Yasmin bukan untuk kamu? Mungkin itu pertanda Pak Ustadz nggak setuju kalau gue menikahi Jasmine. Enggak. Nggak boleh berpikiran buruk. Pak Ustadz belum tentu berpikiran seperti itu. Jasmine, itu tadi Juna kan ya? Kok dia nggak nyapa lo sih? Berikan oleh Tuhanku. Ini rumahnya. Ini ya? Iya, di tempat inilah saya akan tinggal. Di bangunan ini yang saya beli dari uang yang halal, bukan dari bisnis yang halal. Juna? Bangunkan aku. Kenapa sih dia? Tiba-tiba ngambek. Saya mau kasih kabar yang sangat menggembirakan Ogan. Aku juga nggak tahu kenapa tiba-tiba Juna itu mau menegur kakak, terus kayaknya bete banget loh sama kakak. Gimana pun juga, Babe kan orang tua Juna. Juna nggak mau kalau cuma gara-gara obsesi dan mimpi Juna jadi durhaka sama orang tua. Oh iya Yasmin, ada kabar tentang Gaza? Belum. Udah berapa hari ini Gaza nggak hubungin Yasmin? Emangnya Tante belum ketemu Gaza sama sekali setelah pindah? Belum nak. Jadi Gaza nggak tahu kalau Tante pindah? Sepertinya belum. Aku terjatuh, bangunkan aku. Bila ku lupa, sadarkan aku. Gaza? Ustaz? Yasminnya baru keluar sebentar. Orang mau saling dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Reza? Gaza? Oh Reza, Gaza. Gak ngomong loh. Masih mau semua bantu di mulut.
Astagfirullahaladzim sampai. Ya Allah. Aduh. Aduh, dia apaan sih urusan kayak gituan? Lebih baik kakak kayak zikir sekarang. Aduh, ih, kak, emangnya beneran kakak nggak nolak Kak Juna? Terus Kak Juna patah hati gara-gara siapa ya, kak? Gara-gara cewek lain? Mancing. Ya, Kibra. Ya Allah, main HP aja. Bangunkan